Oke teman-teman, hari ini anggap saja saya ini mentor kalian. Kita akan bareng-bareng membedah sebuah laporan keuangan, mengubah tumpukan angka yang kelihatannya rumit ini jadi cerita yang jelas tentang sehat atau tidaknya sebuah bisnis. Nah, jadi gimana sih cara kita membaca dokumen yang isinya angka semua ini? Gini deh, anggap aja ini bukan laporan tapi rekam medisnya sebuah perusahaan. Dan tugas kita? Ya, jadi dokternya. Kita akan diagnosis kesehatannya bareng-bareng. Pasien kita kali ini adalah Metro Data Electronics, atau yang biasa kita kenal dengan kode saham MTDL. Ini bukan perusahaan sembarangan loh, ini pemain besar di sektor teknologi Indonesia yang lagi kenceng-kencengnya. Pasti banyak cerita menarik di dalam laporan keuangannya. Yuk kita mulai! Eits, sebelum kita terjun ke angka-angkanya, penting banget buat kita kenalan dulu. MTDL ini sebenarnya bisnisnya apa sih? Mereka ini bukan cuma jualan satu barang, mereka punya ekosistem lengkap, mulai dari distribusi produk IT, konsultasi software, sampai ke jasa keamanan cyber. Nah, keragaman bisnis inilah yang harus kita ingat pas kita lihat angka-angka kinerja mereka nanti. Oke, tanda vital pertama yang wajib kita periksa, profitabilitas. Pertanyaannya simpel banget, setelah semua biaya operasional dan tagihan dibayar, perusahaan ini cuan nggak sih? Kita mulai dari yang paling atas, yaitu pendapatan atau total duit yang masuk ke perusahaan. Angkanya naik loh, dari 25,1 triliun rupiah menjadi 27,1 triliun hanya dalam setahun. Ini bukan cuma angka, ini adalah sinyal jelas kalau pasar itu suka dan butuh apa yang ditawarkan MTDL. Tanda awal yang sangat positif. Tapi, ingat ya, pendapatan gede itu belum tentu untungnya gede. Buat kita sebagai investor, yang paling krusial, yang paling penting, itu cuma satu. Dari semua duit yang masuk, itu berapa sih yang benar-benar jadi hak kita sebagai pemilik perusahaan? Nah, ini dia jawabannya. Rp66. Inilah yang kita sebut laba per saham atau EPS untuk tahun 2025. Angka ini adalah ukuran paling murni yang menunjukkan keuntungan yang dihasilkan untuk setiap satu lembar saham yang kita punya. Inilah angka yang harus jadi fokus kita. Dan yang lebih keren lagi, coba lihat trennya. Laba per sahamnya ini bukan cuma ada, tapi juga bertumbuh. Dari Rp60 naik jadi Rp66. Ini sinyal yang kuat banget. Artinya, MTDL ini bukan cuma makin besar, tapi juga makin efisien, makin pinter dalam mengubah penjualan jadi keuntungan buat para investornya. Oke, perusahaannya untung. Cek. Tapi, bangunannya kokoh nggak? Sekarang kita periksa tanda vital kedua, stabilitas keuangan. Kita mau tahu, rumah ini dibangun di atas fondasi batu karang atau di atas pasir? Nah, untuk ngerti fondasinya, ada satu rumus sakti yang simple banget. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Gampangnya gini, semua yang dipunya perusahaan itu aset. Sumbernya cuma dari dua tempat, dari utang, yaitu liabilitas, atau dari modal para pemilik, yaitu ekuitas. Udah, itu kuncinya. Grafik ini nunjukin dari mana MTDL dapat duit buat jalanin bisnisnya. Lihat deh, seimbang banget kan? Hampir separuh-separuh antara utang dan modal sendiri. Ini ibaratnya orang yang jalan di atas tali tapi badannya seimbang, nggak berat sebelah. Ini pendekatan yang sehat. Dan datanya benar-benar mengkonfirmasi hal itu. Ekuitas atau bagian milik kita sebagai pemegang saham itu terus bertambah. Dari Rp5,6 triliun jadi Rp6,3 triliun. Artinya apa? Ya artinya nilai bersih perusahaannya makin tebal. Fondasinya beneran makin kuat dari tahun ke tahun. Sekarang, yuk kita sorot satu area yang sering bikin investor deg-degan. Utang. Punya utang itu normal kok buat perusahaan. Pertanyaannya adalah, utangnya ini aman dan terkendali nggak? Mari kita selidiki lebih dalam. Jadi, ini pertanyaan yang paling krusial. Bukan apakah mereka punya utang, tapi apakah mereka sanggup bayar cicilannya? Apakah mereka menepati janji kepada pihak yang meminjamkan uang? Ini soal ujian kepercayaan. Dan jawabannya ada di sini, hitam di atas putih, langsung dari laporannya. Pernyataan ini menegaskan kalau MTDL itu patuh sama semua perjanjian utangnya. Wah, ini seperti dapat lampu hijau yang bikin kita sebagai investor jadi tenang. Artinya, nggak ada bom waktu gagal bayar yang tersembunyi. Dan saya nggak cuma minta Anda percaya kata-kata saya. Ini buktinya, saya tunjukkan langsung dari mana kutipan tadi berasal di dalam catatan laporan keuangan. Mengetahui di mana mencari harta karun semacam ini adalah langkah penting untuk jadi investor yang mandiri. Baiklah, semua tanda-tanda vital utama sudah kita periksa. Sekarang, waktunya kita kumpulin semua temuan kita dan bikin rangkumannya. Persis seperti dokter yang memberikan hasil medical check-up.
Jadi, ini dia diagnosis akhirnya. Profitabilitas, sehat dan bertumbuh, laba per sahamnya naik 10%. Stabilitas, fondasi ekuitasnya kuat dan makin tebal, struktur permodalan seimbang dan tidak berisiko. Utang, aman terkendali. Kesimpulannya, berdasarkan pemeriksaan ini, pasien kita berada dalam kondisi yang prima. Analisis kita memang berhenti sampai di sini, tapi perjalanan Anda sebagai seorang investor justru baru saja dimulai. Sekarang, giliran Anda. Setelah melihat semua data ini, pertanyaan apa yang muncul di kepala Anda? Mungkin, kalau sesehat ini, apakah harganya saat ini wajar? Atau bagaimana prospek industri teknologi ke depan? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang akan membawa Anda naik ke level selanjutnya. Jadi, jangan pernah berhenti bertanya.